Jadi kalau kita bercerita tentang sejarah perkembangan terorisme untuk di Indonesia, bahwa ancaman terorisme di Indonesia ini sampai hari ini belum selesai. Dan kita lihat masih banyak korban-korban daripada pelaku-pelaku teror yang terjadi di Indonesia. Sehingga mau tidak mau ya, kita harus selalu ya waspada terhadap perkembangan terorisme yang ada di Indonesia. Nah, menyikapi itu ya, kalau kita perhatikan perkembangan dinamika globalisasi, terorisme itu dikaitkan dengan lingkungan strategis. Itu kalau kita lihat akhir-akhir ini mereka sekarang sudah terpojok di Timur Tengah, di Suriah, ya, di mana ada sekitar 41.000 ya, pelaku teroris di sana. Mereka terdesak dan dibagi dua camp, mereka tertawan. Dan 1.000 orang itu ada dari Asia Tenggara. Setelah kita bedah lagi dari 1.000 orang pelaku teror, ya, kelompok ISIS yang ada di sana, ternyata ada 686 ya, hasil data informasi intelijen itu berasal dari Indonesia. Kemudian yang kedua dari perkembangan regional. Ini juga kalau kita lihat tetangga kita, khususnya Filipina, ya, di mana Filipina saat ini berusaha keras berjuang untuk melawan terorisme, ya, dan tidak main-main di sana. Sampai hari ini juga militer di sana terlibat, polisi dan semua komponen di Filipina untuk melaksanakan perlawanan terhadap terorisme. Karena mereka di sana sudah menggunakan alutsista. Teroris itu bukan lagi main-main seperti hanya melakukan bom bunuh diri, tapi mereka sudah melakukan serangan-serangan dengan menggunakan roket, kemudian senjata-senjata berat dan sebagainya. Nah, kemudian masuk ke Indonesia, perlu diketahui bahwa perjalanan sejarah terorisme di Indonesia ini adalah perjalanan sejarah yang sangat-sangat kelam. Diawali pada tahun 81, mungkin Mbak Lena monitor, ada kejadian pembajakan pesawat DC-9 di Don Muang, Thailand, di mana warga negara Indonesia, ada 48 orang di sana disandra, dibajak oleh kelompok teroris yang pada saat itu melaksanakan penerbangan dari Jakarta, Palembang, kemudian ke Medan rencananya, ya, ternyata dibajak. Kemudian tahun 96, ya 90-an juga terjadi penyanderaan. Mungkin monitor ada tim Lawrence, ya, tim pencinta alam di Irian Jaya pada saat itu juga ada penyanderaan. Kemudian tahun 2000-an yang tadi Mbak Lena sampaikan, ada bom Bali 1, bom Bali 2, itu hampir 200-an warga negara Indonesia dan juga dari beberapa warga negara asing yang diserang oleh bom di sana. Kemudian tahun 2010-an, itu mungkin Mbak Lena monitor, ada kejadian pembajakan kapal Sinar Kudus. Karena kebetulan pada saat itu saya juga sebagai komandan Satuan 81 di Gultor, ya. Kemudian di Indonesia juga ada kejadian penyanderaan ataupun serangan-serangan terhadap pos-pos aparat keamanan. Mungkin Mbak Lena monitor, ada beberapa kantor-kantor polisi, kemudian ada beberapa personil aparat keamanan diserang, ya, dengan senjata dan sebagainya, termasuk ya kemarin kejadian Pak Wiranto di Banten dan sebagainya. Dan yang paling terkini sekali Mbak Lena itu 3 hari yang lalu, itu di Poso di sana, itu ada petani dibunuh kembali oleh kelompok teroris, kelompoknya Ali Kalora ini. Mereka melakukan tekanan-tekanan, ya, terhadap masyarakat yang ada di Poso di sana. Jadi mereka tuh sistemnya hit and run. Jadi mereka menangkap atau menyandra masyarakat, kemudian dia butuh logistik, ya, butuh makanan. Ya, masyarakat ini diancam dan sebagainya. Kalau tidak menyerahkan makanan ataupun logistik, itu ya dibunuh di sana. Dan nggak main-main, mereka membunuh itu dengan sadis. Semua modusnya itu dengan potong leher. Nah, di sana ada petani, ya, atas nama Agus itu sedang melaksanakan kegiatan di kebun dan sebagainya. Ternyata mereka di sana dibunuh, ya. Dan korban itu jenazahnya itu sangat-sangat memilukan. Itu ada sayatan-sayatan di badannya. Jadi sangat-sangat kejam mereka.
Jadi masyarakat juga ketakutan di sana, trauma ya, sehingga para keamanan ya baik TNI dan Polri ya, yang ada di sana, ada Satgas Tinombala itu melaksanakan tugas dalam rangka untuk melaksanakan mengatasi aksi terorisme yang ada di Poso itu mungkin. Jadi di dalam Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme disampaikan di sana dalam pasal 43 ayat 1 bahwa peran TNI adalah melaksanakan operasi militer selain perang. Kemudian di ayat 3-nya disampaikan dalam mengatasi aksi terorisme ini itu dijabarkan dalam peraturan presiden yang saat ini sedang digodok oleh Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Polhukam dan sudah masuk ke DPR, mudah-mudahan menjadi payung hukum untuk TNI. Kemudian yang kedua, ini sejarah perjalanan daripada terorisme di Indonesia. Jadi dari mulai terjadinya aksi pembajakan pesawat DC-9 Woyla di Don Muang, Thailand, itu TNI sudah dilibatkan dalam rangka untuk operasi pembebasan sandera dan berhasil dan sukses. Ya. Kemudian yang kedua, operasi pembebasan Tim Lawrence yang ada di Irian Jaya. Juga sama, bagaimana TNI dilibatkan dalam operasi pembebasan sandera dan kebetulan saya juga ikut terjun langsung pelaku di sana pada saat itu. Saya masih Letnan 1. Kemudian yang ketiga, terjadinya pembajakan kapal motor Sinar Kudus. Ini di perairan Somalia. Dan itu juga pada saat itu tahun 2010 saya masih menjabat Komandan Satuan 81 Penanggulangan Teror. Ya. Kita melaksanakan tugas bersama Komandan Detasemen Jalaman Ankara sehingga pada saat itu betul-betul operasi yang sangat-sangat sulit, ya, di mana pada saat itu dipimpin oleh Mayor Jenderal Marinir Alvan dan Doni Monardo pada saat itu. Kemudian pada saat itu saya ikut terlibat merancang operasi itu bersama dengan Komandan Detasemen Jalaman Ankara pada saat itu. Menyiapkan pasukan untuk melaksanakan tugas-tugas ke Somalia. Dan pada saat itu juga saya rasakan operasi kita harus rahasia. Memang pada saat itu Bapak Presiden memerintahkan kepada Danjen Kopassus pada situ Bapak Mayor Jenderal TNI Ludik Paulus memerintahkan kepada saya, Komandan Satuan Anti Teror, bahwa operasi ini tidak boleh keluar kemana-mana beritanya. Jadi yang tahu ya melaksanakan operasi pembebasan adalah hanya kamu ya dan saya. Kejadian aksi-aksi teror yang di Indonesia yaitu di Poso, ya, bagaimana pada saat itu Santoso melakukan serangan-serangan aksi teror ya di daerah Poso dan melakukan pembunuhan kepada rakyat, ya, masyarakat maupun aparat, ya. Kemudian yang ada juga di Banti di Tembagapura juga sempat kejadian ya 2018 pada saat itu ada warga masyarakat Papua di sana ya sempat disandra sehingga TNI harus dilibatkan di sana untuk melaksanakan tugas. Kemudian yang lain kalau kita lihat di negara tetangga kita khususnya Filipina itu sudah jelas-jelas ya militernya tuh masuk melaksanakan tugas operasi mengatasi aksi terorisme. Di sana tuh yang bergerak adalah Armed Forces-nya Filipina. Jadi militernya langsung untuk melaksanakan tugas ya. Dan sampai saat ini mereka terus berjuang untuk menyelesaikan aksi-aksi teror yang ada. Yang lain juga, ini ada beberapa negara, itu semuanya rata-rata melibatkan tentara, melibatkan militer. Kita lihat Australia. Australia itu di sana pasukan khususnya juga ikut. Ada namanya Tactical Assault Group, West and East. Mereka terlibat dalam operasi pembebasan atau operasi aksi teror di sana. Kemudian di Singapura juga. Jadi begitu banyak ya contoh-contoh bahwa militer itu sudah ikut memperkuat, membantu, melindungi rakyatnya ataupun warganya terhadap aksi-aksi teror yang ada di. Sehingga mau tidak mau kita harus hadir. Negara ini harus hadir, Mbak. Negara itu siapa? Ya TNI. TNI itu siapa? Ya diantaranya kami Kopassus untuk siap melaksanakan tugas melindungi rakyat Indonesia ini. Komandan, ini masih terkait dengan rancangan peraturan presiden. Itu pasti
menyinggung soal isu HAM. Sebagai seorang Danjen Kopassus, bagaimana Komandan menyikapi hal tersebut? Jadi masalah HAM ya yang menjadi momok saat ini, banyak orang pro dan kontra dan memperdebatkan bagaimana kalau TNI nanti ikut mengatasi aksi teror seperti apa ya. Perlu diketahui bahwa saat ini ya Mabes TNI, Mabes Angkatan Darat ya untuk pendidikan atau sekolah-sekolah di satuan-satuan di jajaran itu dirindam-rindam sekarang itu sudah masuk dalam kurikulum pendidikan di rindam-rindam tentang materi pelajaran HAM dan humaniter. Jadi prajurit yang baru masuk itu dari awal sudah diberikan tentang pembekalan bagaimana kita melaksanakan tugas di operasi, bagaimana masalah kombatan dan non kombatan di sana. Kemudian yang kedua juga di satuan-satuan Mbak, di batlon itu sekarang itu ada perwira hukum yang langsung bersentuhan dengan prajurit. Mereka di sana melaksanakan pembekalan, penataran, ceramah, ya bagaimana kita sebagai aparat TNI ini khususnya, ya keamanan dalam melaksanakan tugas harus mengerti tentang hak asasi manusia, bahwa setiap manusia itu punya hak hidup dan sebagainya. Dan yang paling penting lagi, Babinkum saat ini sudah mengeluarkan buku Perintah Bapak Panglima TNI. Ini ada namanya buku pedoman tata cara melaksanakan pertempuran sesuai dengan hukum humaniter internasional. Ya, ini mungkin bisa di shot sebentar ya. Inilah buku pedoman kita sebagai prajurit TNI untuk melaksanakan tugas di lapangan. Jadi kalau orang banyak menyaksikan kalau seandainya TNI terlibat hal-hal seperti mengatasi aksi teror, ya kita sudah ada pedomannya bagaimana memperlakukan musuh-musuh negara ini, ya karena memang semua manusia punya hak asasi manusia. Kemudian dalam melaksanakan tugas, ya penindakan pemberantasan terorisme itu kalau kita melaksanakan tugas itu kita juga sesegera mungkin menyerahkan ke pihak polisi. Mungkin Mbak Lena pernah dengar kita ikut terlibat dalam tugas-tugas di Poso atau mungkin di beberapa daerah ya di Papua di sana ya. Kita selesai melaksanakan tugas, kita serahkan ke polisi. Mereka yang melaksanakan tindak penegakan hukum itu. Jadi karena itu masyarakat ya kita serahkan kepolisian gitu. Kemudian yang paling penting sekali adalah bahwa penggunaan TNI oleh Bapak Panglima TNI ini sudah seizin Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya yakin Bapak Panglima TNI mengerahkan TNI kemanapun tugas, itu sudah seizin Bapak Presiden. Jadi kalau kita istilahnya ketakutan terhadap isu-isu masalah pelanggaran HAM, itu sebenarnya tidak masuk akal ya. Karena kita juga sudah belajar. Jadi semua komponen bangsa ini harus terlibat Mbak. Dari mulai pemerintah daerah, baik pusat maupun daerah. Kemudian TNI Polri, kemudian akademisi, kemudian tokoh-tokoh masyarakat ya dan sebagainya. Kemudian pengusaha, media, itu semua terlibat ya. Kalau seandainya komponen bangsa ini semua bisa kompak, sebenarnya Indonesia akan maju, jujur, maju sekali ya. Ini mungkin yang perlu disadari bahwa kita harus selalu kompak, kita harus bersinergi ya, siapa melakukan apa. Ya, kalau memang kepolisian tidak mampu untuk melakukan tugas-tugas sampai wilayah ataupun daerah-daerah yang ekstrim, medan ekstrim, ya mereka minta perbantuan, kita dukung. Kita dukung, setelah itu kita serahkan ke polisi. Jadi sebenarnya tidak masalah. Itu mungkin. Kemudian yang terakhir Mbak, ini ada satu hal yang sangat penting. Jadi kami Kopassus ini dilahirkan, dibesarkan, dididik, dibiayai oleh negara. Tugas kita sudah jelas, ya. Kami butuh payung hukum, itu saja. Jangan sampai begini, ada satuan punya kemampuan tapi tidak punya kewenangan. Kapan kami dibutuhkan oleh negara ini? Sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Kami siap. Oh iya Bapak, apakah benar Kopassus pernah diminta untuk melatih pasukan dari negara lain? Boleh sedikit cerita atau sharingnya dengan kami Bapak? Ya. Jadi Kopassus ini dulu pernah kita diminta untuk mendidik dan melatih pasukan-pasukan khusus dari luar negeri. Itu tahun 70-an itu dari Malaysia ya yang pertama. Kemudian Kamboja ya, mereka langsung mengirimkan personilnya ke Pusdik Passus Batu Jajar
ya di lembaga pendidikan sana. Mereka ikut latihan komando, ya. Kemudian kita didik mereka dan mereka kembali. Dan bahkan Kamboja itu mulai simbol baret, baju semua itu menggunakan seragamnya Kopassus di Kamboja sana karena bangganya dengan Kopassus mereka dididik oleh tentara Indonesia. Kemudian Brunei juga pernah minta dilatih mereka untuk pelatihan menembak, ya kita kirimkan personil kita untuk melatih mereka pasukan di sana. Jadi hubungan kerjasama dengan negara luar itu kita terbuka dalam rangka untuk menjaga komunikasi silaturahmi sesama pasukan khusus di luar negeri itu. Kemudian di samping kita melatih dan mendidik, kita juga ada kerjasama. Ada namanya latihan bersama LATMA ya, yang sering kita laksanakan. Dengan Singapura ada namanya Sandi Chandrapura. Dengan Australia kita ada Kokabura gitu, dan sebagainya. Ada beberapa negara kita LATMA di seluruh ASEAN ini, 10 negara kita juga laksanakan. Dan beberapa negara di luar seperti Amerika kita pernah, pasukan khususnya di sana. Kemudian Inggris kita pernah, kemudian Prancis pernah, kemudian Australia apalagi karena tetangga kita paling dekat. Kemudian juga Korea Selatan, Mbak. Jadi beberapa negara ini kita terus laksanakan kegiatan sharing pengetahuan, kemampuan, skill dan sebagainya dalam rangka untuk kita menjaga negara masing-masing dari ancaman teror dan sebagainya. Jadi universal apa yang kita sharing ini. Tidak ada yang rahasia, ya, hal-hal yang umum yang berlaku di satuan pasukan khusus itu ada dan mereka sama-sama kita tukar pikiran di sana. Dan apa yang menjadi dia pernah punya pengalaman studi kasus seperti Filipina, ya mereka sharing dengan kita bagaimana mereka mengatasi terorisme di negaranya, di Marawi di sana, ya teroris menggunakan senjata-senjata alutsista. Mereka juga mewanti-wanti kita, ya agar TNI di Indonesia kalau bisa ikut terlibat dan mewaspadai dengan adanya ancaman-ancaman terorisme di negara kita ini itu. Kemudian yang lain juga pernah juga saya diperintahkan oleh Bapak Kasat menerima Bapak Kasat dari Brasil dan dari New Zealand. Jadi pada saat itu ada kunjungan courtesy call ke Mabes Angkatan Darat. Kemudian beliau telepon saya, nanti sore ada Bapak Kasat. Jadi mendadak itu, Mbak. Ya, Kasat Brasil dan Kasat New Zealand untuk kunjungan ke Kopassus. Dan ternyata setelah kami terima di sini, beliau menyampaikan bahwa pasukan khususnya ingin belajar sharing dengan pasukan khusus Indonesia atau Kopassus ini. Jadi pertama sekali saya menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini, Mbak, saya langsung membuat visi, misi, apa yang harus kita laksanakan sebagai Komandan Jenderal. Jadi dalam rangka untuk memelihara kemampuan dan kesiapsiagaan pasukan khusus ini, visi saya adalah bagaimana menjadikan Kopassus profesional. Dia kuat, ya. Dia tangguh, jadi dia pantang menyerah, ya. Dia tidak boleh cengeng, dia tidak boleh mengeluh dengan keterbatasan yang ada, ya. Dan dia juga harus adaptif. Perkembangan, dinamika, globalisasi, teknologi, ya, prajurit Kopassus itu harus adaptif, dimanapun dia berada. Dia harus luas, dia harus fleksibel dan sebagainya. Itu visi saya. Jadi menjadikan prajurit Kopassus yang profesional, kuat, tangguh dan adaptif, ya, dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok TNI. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bahwa saya juga punya program menata ulang, Mbak, ya. Pola desain bagaimana membentuk postur prajurit Kopassus ini. Karena setelah saya evaluasi, saya ke daerah operasi, ya, kemudian di basis, ya, kemudian di beberapa tempat-tempat latihan kita lihat, ya, ternyata kita butuh menata ulang. Jadi prajurit saya, dia mengikuti pendidikan komando, kita langsung isi dengan materi tambahan-tambahan yang lain, baik spesialisasi, perhubungan, ya, peralatan, senjata, menembak dan sebagainya. Terus kita lagi berikan materi yang lain seperti pertempuran jarak dekat, pertempuran kota, ya. Kemudian lanjut materi infiltrasi udara dan air. Jadi kita tata ulang
Sehingga betul-betul keluaran prajurit komando itu dia siap operasional. Ya. Kemanapun. Dia bisa lewat air oke, lewat udara oke, atau lewat darat apalagi. Itu. Kemudian yang kedua, ada suatu kriteria, Mbak. Jadi kalau kita melihat suatu negara maju, atau satuan yang maju lah. Satuan maju itu bisa dilihat dari 3 hal. Yang pertama itu sumber daya manusianya. Dalam hal ini prajuritnya. Ya. Bagaimana kualitas prajurit, sumber daya prajurit itu harus bagus. Yang kedua, dari segi infrastruktur. Sarana dan prasarana yang ada di satuan itu. Apakah ada tempat nggak untuk mereka latihan? Lapangan tembak, kemudian lapangan bola, sentel ban, dan sebagainya. Jadi ruang-ruang publik itu harus ada. Tempat mainnya prajurit itu harus ada. Kolam renang. Karena itulah sarana prasarana untuk mendesain prajurit itu. Agar dia fisiknya bagus. Agar dia siap operasional. Sehingga nanti dihadapkan dengan cuaca, medan yang ekstrim itu, anak-anak kita, prajurit kita sudah siap. Jadi ibaratnya dia tuh atlet perang. Jadi dia seperti atlet, dia harus mampu untuk melaksanakan tugas. Ini ya. Yang ketiga, bahwa satuan yang hebat itu, ya, itu regulasinya, norma-normanya, aturan-aturan yang ada harus jelas. Nggak boleh aturan di satuan itu, ya, pemimpin yang tidak tegas. Jadi prajurit itu kan tinggal mengikuti aturan, ya. Makanya dalam kaitan ini juga, ya, kita butuh payung-payung hukum dalam melaksanakan tugas. Ya, makanya ada proses rancangan peraturan presiden ini dalam mengatasi aksi teror ini juga, ya kita butuh payung hukum. Ya. Jangan sampai anak-anak kita melaksanakan tugas itu tidak ada yang melindungi. Ya. Mereka juga anak-anak kita, ya, warga negara Indonesia, dan kemudian dia jadi tentara dan dia harus melindungi, menyelamatkan Indonesia ini. Kemudian yang lain juga bahwa prajurit itu harus diuji dia. Jadi prajurit saya ini kan tiap tahun ada yang masuk pendidikan komando, dia lulus, dia menjadi prajurit Kopassus, gitu. Nah, ini orang-orang baru nih, generasi-generasi baru yang lahir. Seperti kemarin, saya baru menutup pendidikan komando 104 di Cilacap, di Permisan. Ya, mereka sudah saya ajak mereka bahwa kita harus satu visi, satu misi untuk melaksanakan tugas, ya, menjaga kedaulatan negara ini. Ya, mereka harus siap untuk melaksanakan tugas. Jadi mereka harus siap untuk diuji di medan-medan pertempuran dan sebagainya. Jadi ini. Jadi kita tetap jaga kesiapsiapan ini, ya, sehingga mereka siap operasional.